Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mencoba untuk menjelaskan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator angkatan agenda ketiga manajemen kinerja. Ini sebagai langkah awal kita untuk memahami bagaimana agenda ketiga manajemen kinerja. Namun sebelum menyampaikan materi ini, untuk menjembatani proses pembelajaran, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri, nama Asrijal, lahir di Pekanbaru tanggal 25 Maret 1965, saat ini menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Riau. Kemudian, untuk memberikan pemahaman kepada peserta, terlebih dahulu kami jelaskan apa dasar hukum pelaksanaan PKA. Minimal ada 5 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 2020 tentang perubahan atas Perkala Nomor 16 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Dan terakhirlah Surat Edaran Kepala LAN Nomor 2/K.1/HKM.02.3 2021 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktur kepemimpinan pada masa tatanan normal baru tahun 2021. Ini dasar hukumnya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran atau hasil belajar pada agenda ketiga adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan berpikir kritis secara kreatif terhadap konsepsi manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen keuangan dalam melaksanakan pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kerja organisasi berjalan dengan optimal. Inilah tujuan pembelajaran dari agenda ketiga. Tujuan ini dicapai melalui 7 materi. Yang pertama, akuntabilitas kinerja. Yang kedua, hubungan kelembagaan. Yang ketiga, organisasi digital. Yang keempat, manajemen kinerja. Yang kelima, standar kinerja pelayanan. Keenam, manajemen keuangan negara. Yang ketujuh adalah manajemen risiko. Pada sesi ini, kami akan memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator agenda ketiga akuntabilitas kinerja. Ini diawali dengan tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah-langkah dan upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing, serta mengaktualisasikan akuntabilitas kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja di unit organisasinya. Sedangkan indikator hasil belajar yang ingin dicapai dari materi inilah ada 5. Yang pertama, memahami nilai dasar konsep akuntabilitas serta penerapan etos kerja pelayanan publik dalam pemimpinan administrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, baik risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi. Yang keempat, merumuskan langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas. Dan terakhir yang kelima adalah merumuskan langkah dan upaya komunikasi koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Untuk tahap awal dari materi ini, kami akan membangun persepsi dari peserta pelatihan. Dalam bentuk apa? Kami akan membuat diskusi kelompok dengan tema apa yang diketahui tentang akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator dan praktek yang dipahami. Kemudian para peserta melakukan diskusi. Setelah diskusi nantinya mereka melakukan mini presentasi dengan Windows Shop. Kemudian dari kegiatan tersebut kita bisa mengambil pemahaman sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta. Kemudian kita lanjutkan tahap berikutnya. Sesi berikutnya adalah penjelasan terkait dengan
Pertama, pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan birokrasi atau administrator. Di sini kita menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab didukung oleh PowerPoint, flipchart, dan spidol. Yang kedua, praktek-praktek akuntabilitas diskusi kelompok tentang kasus dan pengalaman. Di sini kita menggunakan metode curah pendapat didukung oleh media PowerPoint, flipchart, dan spidol. Yang ketiga, peran pemimpin dalam membangun akuntabilitas. Di sini kita menggunakan metode ceramah, curah pendapat, tanya jawab, juga didukung dengan PowerPoint, flipchart, dan spidol. Untuk materi keempat, kita akan menjelaskan hambatan dalam membangun budaya PNS yang berkarakter dan akuntabel. Di sini kita sama menggunakan metode ceramah, curah pendapat, tanya jawab, dan didukung oleh media pembelajaran PowerPoint, flipchart, dan spidol. Kemudian perilaku kepemimpinan dan akuntabel ini kita lakukan dengan metode diskusi kelompok, di mana setelah kita bentuk kelompoknya, di sini kita sampaikan dengan didukung oleh PowerPoint, flipchart, dan spidol. Kemudian untuk materi yang keenam, yaitu praktek-praktek identifikasi risiko dan kesalahan untuk mewujudkan budaya akuntabilitas dalam organisasi. Di sini kita menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, didukung oleh media PowerPoint, flipchart, dan spidol. Yang ketujuh, aspek penting dalam berkomunikasi, koordinasi dengan atasan dalam unit organisasi. Di sini kita menggunakan metode curah pendapat didukung dengan media pembelajaran PowerPoint, flipchart, dan spidol. Yang kedelapan, konsepsi akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Di sini juga kita menggunakan metode ceramah, curah pendapat, tanya jawab, didukung dengan PowerPoint, flipchart, dan spidol. Terakhir, praktek-praktek akuntabilitas yang mereka pahami sebelum dan melakukan mini presentasi dengan Windows Shop. Di sini pada intinya adalah mereka juga berdiskusi menggunakan ceramah kita, curah pendapat dan jawab, PowerPoint, dan flipchart, dan spidol. Di sini kita memberikan tugas individu kepada masing-masingnya untuk membuat apa sih praktek akuntabilitas yang ada di instansi mereka masing-masing. Kemudian di sesi terakhir kita menyampaikan penutupan berupa kesimpulan dan pembulatan terhadap materi ini. Terakhir kita mencoba untuk penguatan implementasi imbauan, ayo kita wujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mari kita internalisasikan, aktualisasikan, dan habituasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.